Assalamualaikum anak-anak yang soli-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 2 subtema 4 kali ini, kita akan belajar yang pertama tentang tanda baca, yang kedua tentang huruf kapital. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai tanda baca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda baca koma. Cara penggunaan tanda koma, yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Perhatikan penggunaan tanda komanya ya anak-anak. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik. Cara penggunaan tanda titik yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, yaitu kalimat berita. Contohnya, besok aku akan pergi ke rumah nenek. Perhatikan di belakang kalimat ya, di situ ada tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Ahmad harganya Rp2.500. Anak-anak, Ustadzah akan mengulang penggunaan tanda baca tadi ya. Yang pertama, kalimat berita pada akhir kalimat menggunakan tanda titik. Yang kedua, kalimat perintah dan ajakan pada akhir kalimat menggunakan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat tanya pada akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, hari ini aku akan membeli buku. Di situ termasuk kalimat berita. Ingat, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, bukalah jendela itu. Di situ merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Ayo ikut bermain denganku. Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan karena ditandai dengan kata ayo. Dan jangan sampai lupa belakangnya diberikan tanda seru. Yang ketiga, kapan kamu ke rumahku? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Berarti di akhir kalimat diberikan tanda tanya ya. Yang menunjukkan kalimat tanya di sini adalah kata kapan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kata tanya disingkat dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada pembahasan yang kedua kali ini, Ustadzah akan menerangkan tentang huruf kapital. Cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Perhatikan huruf yang Ustadzah beri tanda merah ya. Berarti ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yaitu huruf besar. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, Zahra dan Aisyah ingin makan di kantin. Perhatikan pada kata Zahra dan Aisyah. Yang kedua, ayah berangkat kerja pada hari Senin. Perhatikan pada kata ayah dan Senin. Yang ketiga, sekarang adalah bulan September. Kata sekarang dan September, huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Perhatikan kata tempat dan Islam ya. Diperhatikan huruf yang menggunakan warna merah. Yang menggunakan warna merah berarti adalah huruf kapital atau huruf besar.
Anak-anak, silahkan dibuka halaman 96 ya. Di sini Ustazah akan menerangkan ciri-ciri benda. Pada gambar yang ada di halaman 96, gambar yang pertama itu sudah dituliskan di buku paketnya ya. Sekarang Ustazah langsung membahas gambar yang kedua, yaitu air mineral. Air mineral memiliki ciri-ciri berbentuk tabung, tidak berwarna, dan untuk diminum. Mungkin memiliki ciri-ciri yang lain, boleh ditulis juga. Yang kedua, jus buah. Memiliki ciri-ciri rasanya manis, berwarna, dan dapat menghilangkan haus. Gambar yang ketiga, coklat. Ciri-cirinya rasanya manis, disukai anak-anak, dan dapat dimakan. Yang keempat, gantungan kunci. Memiliki ciri-ciri bentuknya buah-buahan, berwarna, dan sebagai hiasan. Kemudian gambar selanjutnya adalah timbangan. Biasanya digunakan untuk pedagang, untuk mengukur berat benda. Gambar selanjutnya adalah sandal. Sandal ciri-cirinya adalah berwarna, digunakan untuk alas kaki. Ciri-ciri selanjutnya adalah topi. Topi memiliki warna dan pelindung kepala dari panas. Mungkin kalian memiliki ciri-ciri yang lain juga, boleh dituliskan di sini, tidak harus seperti yang Ustazah sampaikan ya. Sekarang Ustazah akan membahas halaman 96 dan 109, yaitu mengenai arti kosakata. Kata yang pertama adalah bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah berkunjung. Berkunjung memiliki arti pergi atau datang untuk menengok. Kata yang ketiga adalah wisata, yang memiliki arti bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang. Kata yang keempat adalah makan. Makan memiliki arti memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Kata yang kelima adalah bekal. Bekal memiliki arti sesuatu yang disediakan untuk dibawa atau digunakan dalam perjalanan. Kata yang keenam adalah sampah. Sampah memiliki arti benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kata yang terakhir adalah sisa. Sisa memiliki arti apa yang tertinggal. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah mengerti penjelasan yang Ustazah sampaikan tadi? Jika sudah mengerti, silahkan dibuka buku paket kalian. Ustazah akan memberikan latihan soal. Yang pertama, halaman 91, nomor 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan halaman 93. Selanjutnya halaman 95, nomor 1. Dan yang terakhir adalah halaman 108, nomor 1. Kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, jika kalian kurang mengerti atau kurang paham, silahkan diputar kembali video ini ya, atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.